Jodoh itu takdir, rezeki itu takdir. Maka karena jodoh itu adalah rezeki ya berarti jodoh itu juga adalah takdir. Bahkan semua yang kita makan dari tadi pagi itu juga takdir. Jadi ya maka itu yang dikatakan sama Umar tadi, semua itu adalah takdirnya Allah. Maka kita coba berlari dari satu takdir ke takdir yang lain. Tapi sekali lagi saya coba luruskan lagi, pembahasannya bukan itu. Tapi pembahasannya adalah kita bisa milih atau kita nggak bisa milih. Itu aja sih sebenarnya. Nah kalau pertanyaan seperti itu maka jawaban pertanyaan kedua jadi relevan banget tuh. Nih pertanyaan kedua. Apakah jodoh kita adalah cerminan daripada diri kita sendiri? Benar banget. Benar banget. Nih saya kasih tahu ya. Dulu sebelum saya masuk Islam. Kriteria jodoh. Sama nggak dengan saya setelah masuk Islam? Sama nggak kira-kira? Beda jauh. Dulu ketika sebelum masuk Islam. Yang saya cari pertama kriterianya apa? Chinese dong. Karena sipit cocok sama yang sipit kan gitu. Ya kan gak salah namanya juga belum Islam. Saya pengen yang Chinese. Yang kedua saya pengen yang nyaman dengan saya. Kalau bisa seksi, kalau bisa cakep. Bisa difahami sampai di sini ya. Itu kriteria saya. Nggak ada tuh kriteria tentang pemahaman dia tentang hidup, nggak ada. Tentang gimana cara dia ngurus anak, nggak ada. Kenapa? Karena saya belum mikir ke situ. Ya jadi kalau saya belum masuk Islam ya pikirannya itu aja. Oke, setelah saya masuk Islam, apa kriteria pertama? Waktu itu belum banyak yang pakai kerudung. Jadi kriteria pertama nutup aurat. Nutup aurat. Yang kedua, satu visi. Seperti yang saya sudah bilang, karena saya seorang pendakwah, saya nggak mungkin dong nikah sama yang bukan pendakwah. Nanti saya pergi terus ngamuk dia. Saya pulang bawa duit dikit ngamuk dia. Tadi kan 5,5 juta kan pekerjaannya rutin kan ya. Saya waktu itu pertama kali nikah, mau tahu gaji saya berapa? Mau tahu gaji saya berapa? Enggak ada. Saya enggak punya kerjaan pas nikah. Kok nekat Ustaz? Lah kan bukan syaratnya kan bukan nafkah, kan kewajiban nafkah. Saya enggak punya kerjaan sama sekali, 3 bulan nganggur. Tanya Ummu Alilah. 3 bulan nganggur. Itulah ceritanya kenapa jual mas kawin. Yang dibeliin sama bapak saya itu. Untuk bisa balik kampung, kan gitu. Nah seterusnya gaji saya berapa? Di Jakarta tahun 2007 2 bulan 1 juta. Itu gaji saya tuh 2 bulan 1 juta. Tapi kita bisa menjalani itu dengan baik. Artinya apa? Ketika saya masuk Islam kriterianya jadi berbeda. Istri saya bukan Chinese gitu kan ya. Cakep. Iya bagi saya tentunya gitu kan ya. Tapi mungkin belum tentu bagi yang lain. Karena kalau dia cakep bagi yang lain dia sudah kayak jadi influencer atau jadi artis gitu kan ya. Nah tapi bukan itu kriteria yang menjadi kriteria saya setelah saya masuk Islam. Jadi jodoh pasti cerminan diri kita. Itu yang pertama dari kita sendiri. Yang kedua dari aktivitas. Coba lihat ya. Aktivitas Felix Xiao sebelum masuk Islam. Beda nggak dengan aktivitas Felix Xiao setelah masuk Islam? Beda. Sebelum masuk Islam kerjaan saya pergi ke mall, kerjaan saya kemudian jalan-jalan dan segala macamnya. Setelah masuk Islam ya pergi ke masjid, kajian, ikut kajian, ngisi kajian. Berarti kalau ada orang misalnya contoh ya beraktivitas di satu tempat ya jodohnya pasti dari situ-situ aja. Dan pasti satu frekuensi. Misal ya, andaikan saya belum nikah, andaikan. Saya sekarang belum nikah, andaikan. Kira-kira ada anak orang dugem suka sama saya atau enggak? Baru pulang dugem nih. Pertama kapan ketemunya itu? Kapan ketemunya? Enggak ada tuh cerita ketemunya. Orang subuh-subuh dia baru pulang, saya baru pergi ke masjid. Kan enggak ketemu. Saya dipahami maksudnya. Kan enggak ketemu tuh, beda aktivitasnya. Kalaupun ketemu, dia enggak akan suka sama saya. Lah kenapa? Apaan tuh Felix? Dikit-dikit hamdalah, dikit-dikit istighfar. Panas kuping gue, paham? Paham gitu maksudnya. Artinya ini beda dunia nih. Lah gimana bisa saling suka? Tapi ada kok Ustadz orang dugem terus kemudian nikahnya sama orang yang baik. Berarti salah satunya berubah. Entah dia yang berubah atau orang baiknya berubah. Bisa dipahami ya. Tapi pasti dapat yang satu frekuensi. Nah pertanyaannya. Tapi Ustadz sekarang suami saya jahat Ustadz. Padahal saya orang baik. Kita kira berarti kita orang baik. Bisa jadi kita kira kita orang baik. 2 bisa jadi itu ujian. Makanya orang sebaik Asiyah itu ujiannya Fir'aun. Walaupun Anda kan bukan Asiyah. Saya juga sama. Ketika saya misalnya komplain sama Ummu Alilah. Saya juga ngelihat diri saya dong. Emang kamu siapa? Kamu ngarepin misalnya istrimu kayak Khadijah gitu. Lah kamu siapanya Rasulullah?
Bisa dipahami ya maksudnya ya. Berarti memang kita pasti akan dapat dengan yang seimbang. Artinya memang betul cara paling mudah untuk ngubah orang kadang-kadang memang ngubah diri kita sendiri dulu. Setelah kita ngubah diri kita sendiri akan lebih mudah untuk ngubah orang. Insya Allah. Tapi ya jangankan jodoh ya. Yang datang ke sini aja ini insya Allah satu frekuensi ini insya Allah. Insya Allah ya jangankan jodoh yang datang sini satu frekuensi. Apalagi jodoh. Apalagi orang yang jadi pasangan kita nanti. Jadi gitu. Oke, jadi pertanyaan ibunya adalah, ibunya mendengar bahwasanya dulu ketika ketika zaman sekarang orang-orang kalau mendoakan seseorang pakai Al-Fatihah, misalnya untuk yang sudah meninggal itu membacakan Al-Fatihah atau mendoakan orang lain dengan Al-Fatihah. Padahal di zaman Rasulullah tidak ada. Nah, kenapa kita menggunakan itu? Yang kedua adalah jadi bagaimana cara berdoa yang benar gitu kan ya? Apakah dengan Al-Fatihah atau dengan istighfar dan seterusnya? Jadi gini, pertama. Dalam banyak kajian-kajian, terutama kajian-kajian fikih, itu memang ada banyak pendapat. Jadi jangankan pendapat yang mengirimkan Al-Fatihah atau boleh atau tidak, jangankan itu. Banyak banget, musik lah halal atau haram gitu ya. Apalagi misalnya boleh enggak untuk begini, boleh enggak, itu fikih. Fikih itu luas banget. Bahkan kalau kita membahas fikih, itu kita kadang-kadang kadang-kadang kita benar-benar harus berhati-hati banget karena satu hal yang sama dilakukan waktu yang berbeda itu bisa satunya haram bisa satunya halal. Satu perkara yang sama dilakukan oleh dua orang yang berbeda itu bisa halal dan bisa haram. Bisa difahami. Karena fikih itu benar-benar harus spesifik. Contoh ya misalnya ya. Nonton bioskop. Misalnya contoh, nonton bioskop sendiri itu sudah hukumnya berlainan pendapat itu para ulama. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang boleh dengan syarat, ada yang bilang gak boleh sama sekali. Bisa difahami ya? Taruhlah sama-sama boleh. Beda antara saya nonton sama Bu Umah nonton. Dengan ibu-ibu nonton beda mungkin. Kenapa? Contoh, kalau misalnya Felix Xiao nonton nanti membawa fitnah. Bahwasanya, wih itu Felix Xiao nonton kok. Padahal filmnya kayak gini. Berarti itu bisa jadi bagi saya haram. Atau bagi saya tidak dianjurkan. Fikih itu hukumnya bisa beda-beda. Bahkan sama satu orang berbeda-beda ketika waktunya berbeda. Atau satu kasus yang sama orang yang berbeda bisa berbeda. Intinya fikih itu harus detail banget. Oke sekarang kita bahas tentang masalah doa. Pertama, doa itu adalah sebuah komunikasi privat dari Anda ke Allah. Arti doa artinya adalah da'a yad'u da'watan, artinya meminta. Artinya adalah menyeru tapi meminta, lebih kepada meminta doa. Artinya doa itu dalam bahasa apapun boleh. Dalam kesempatan apapun boleh. Bisa difahami ya? Contoh, doa pakai bahasa Sunda boleh atau tidak? Boleh. Doa pakai bahasa Arab boleh atau tidak? Yang mana yang lebih utama? Yang mana yang lebih utama? Yang benar-benar Anda niatin. Yang benar-benar Anda niatin. Karena ada banyak orang, kita udah bahas kemarin, yang mereka doa cuma formalitas. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Sehari-hari cuma gak ada koneksi sama sekali. Kayak Anda ketemu orang yang salah sama Anda. Terus dia bilang, Anda gak minta maaf nih sama orang. Ya udah maaf. Ada artinya gak kayak gitu? Omongannya yang keluar, ya udah maaf. Ya udah maaf deh, iya maaf. Anda senang digituin. Paham ya? Orang minta maaf, walaupun mungkin dia nggak ngomong maaf, tapi aku benar-benar nyesel. Serius aku nyesel banget deh. Itu sudah menggambarkan dia minta maaf. Bisa difahami ya? Walaupun dengan kata-kata yang berbeda. Bisa difahami ya? Jadi yang dihitung itu adalah hati. Yang keluar adalah yang bersifat fisik. Yang Allah ambil hati, niat. Kecuali sholat ya, nggak boleh pakai bahasa Indonesia. Jelas sampai di sini ya. Yang kita bahas doa. Kalau sholat, kata Ustadz Felix yang penting hati. Ya udah bahasa suratul Fatihah saya pakai bahasa Indonesia, nggak boleh. Jelas ya. Kalau doa privat kita dengan Allah. Oke, sekarang dalil mendoakan orang yang meninggal ada atau tidak? Ada. Rasulullah lewat kuburan mendoakan orang yang meninggal. Doa yang sangat terkenal di dalam sholat Jumat. Yang sering kita doa juga. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Al ahya'i minhum wal amwat. Masih ada aliran pahala kepada orang-orang yang meninggal. Maka doa apa saja boleh, termasuk apalagi suratul Fatihah. Karena suratul Fatihah termasuk kemudian surat yang sangat
powerful di dalam Al-Quran. Maka suratul Fatihah dikatakan Fatihah karena dia pembuka daripada perkara-perkara yang lain. Maka yang paling gampang ya suratul Fatihah. Kan itu kan ya. Nah yang kayak gitu-gitu bagi saya nggak ada masalah. Artinya tidak perlu harus semuanya harus ada di zaman Rasulullah. Karena di zaman Rasulullah tidak ngaji pakai mic, bisa dipahami ya. Artinya gini, ada yang nanya pada saya gini, Ustadz boleh nggak setelah sholat kita bersalaman? Bagi saya yang nggak boleh itu salaman pas sholat. Paham? Karena sholat itu ibadah, sudah jelas. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Rasul nggak pernah salaman pas sholat. Tapi setelah selesai sholat, mohon maaf, Anda selesai sholat ada yang main HP kan? Ada yang main HP gitu kan ya. Selesai sholat ada yang kemudian melamun, ya pas sholat juga ada yang melamun ya. Selesai sholat ada yang ngelamun, ada yang langsung pergi, boleh nggak? Nggak ada masalah, sholatnya udah selesai. Yang nggak boleh di dalam sholat. Tapi Ustadz, kalau nanti salaman itu dianggap menjadi kewajiban dan seolah-olah menjadi bagian daripada sholat, saya setuju, nggak boleh. Tapi kan nggak gitu konsep di kita. Di kita kan orang sudah tahu, Assalamualaikum itu selesai sholat. Bisa dipahami ya. Maka setelah itu dia ngajak salaman, bagi saya nggak ada masalah. Tapi kalau ada orang nggak nyaman diajak salaman, ya jangan diajak salaman. Jelas ya. Artinya Islam tuh fleksibel. Yang nggak boleh tuh kita ribut. Salaman nggak apa-apa. Tapi kan Ustadz sudah salaman sebelumnya. Ya nggak apa-apa salaman terus juga nggak apa-apa. Bisa difahami kira Rasul saya. Nah artinya tidak semua harus ada di zamannya Rasul. Kecuali ibadah mahdoh. Kecuali sekali lagi ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu apa? Ibadah ritual. Rasulullah puasa Rasulullah puasa bulan Ramadan. Anda nambah, nggak boleh. Jelas ya. Ustadz gimana kalau bulan Ramadan kan panas Ustadz sekarang. Kita ganti aja bulan Syawal, nggak boleh. Jelas ya. Ibadah mahdoh, ibadah ritual harus persis kayak Rasulullah. Haji, umroh, ambil Rasulullah, nggak usah ditambah-tambahin. Jelas ya. Rasul berapa kali ngiterin Ka'bah? Tawaf 7. Karena saya bersemangat Ustadz, saya 14 kali, 2 kali lipat pahalanya. Nggak boleh, jelas. Nah itu ibadah ritual. Tapi kalau ibadah yang kayak tadi doa, lalu kemudian perbanyak istighfar, kebaikan apapun nyampe ke orang tua. Dia mau doa sholatul Fatihah, kalau dia punya waktu dia pakai Yasin, boleh. Dia mau nambahin lagi suratul Kahfi, boleh. Hatamin Quran, silahkan. Kalau dia mampu, semakin banyak semakin bagus doa. Kalau dia mampu dan dia mau. Yang nggak boleh adalah tadi dalam ritual ibadah mahdoh, itu nggak boleh. Tapi yang lain insya Allah boleh. Tapi ada Ustadz yang tetap nggak mau Ustadz pakai Al-Fatihah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Artinya itu juga nggak dosa. Jangan kita permasalahin juga. Lu nggak baca Fatihah, parah lu nggak doain orang tua lu. Jangan juga. Dia doa dengan cara yang lain. Bisa dipahami ya. Nah, itu baik. Kita selesaikan sampai di sini. Mudah-mudahan jadi bermanfaat.